Hey hey, pada kesempatan kali ini, saya telah merangkum sebuah film drama romance Korea Week yang berjudul Ini. Film ini bercerita tentang sosok seorang istri bernama Kim So Hyun yang terjebak dalam bahtera perselingkuhan dengan calon suami adiknya sendiri. Tanpa berlama-lama, yuk masuk ke alur ceritanya. Berawal di sebuah bandara di dekat Seoul. Saat itu, So Hyun sedang menjemput calon suami Ji Hyun, adik perempuannya, yang datang dari Amerika. Laki-laki itu bernama Yoo Sik Lee. So Hyun datang menjemput karena saat itu suaminya sedang sibuk dan Ji Hyun belum pulang dari Amerika. So Hyun menunggu dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenal di sampingnya. So Hyun yang belum pernah bertemu dengan Yoo Sik sebelumnya, akhirnya tidak menemukan Yoo Sik karena Ji Hyun juga lupa tidak memberikan nomornya. Di hari berikutnya, saat So Hyun sedang dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya, karena saat itu ayahnya sedang sakit, tiba-tiba mendapat pesan suara dari Ji Hyun dan memberitahukan sebuah kejutan kalau dia sudah bertunangan dengan Yoo Sik dan akan pulang untuk membahas pernikahannya bulan depan. Sesampainya di rumah orang tuanya, So Hyun memberitahukan berita baik Ji Hyun kepada orang tuanya. Dan orang tuanya sangat senang mendengar berita itu. Ayah So Hyun yang khawatir Ji Hyun salah memilih pasangan hidup, akhirnya menyuruh So Hyun untuk menemui Yoo Sik. So Hyun adalah seorang ibu rumah tangga seperti pada umumnya. Kesehariannya hanya dihabiskan dengan memasak, bersih-bersih rumah, dan mengurus anaknya. Di hari berikutnya, setelah mengantar anaknya Jinsu berangkat latihan pramuka, So Hyun janjian dengan Yoo Sik untuk bertemu di sebuah kafe. Setelah lama menunggu, akhirnya Yoo Sik pun datang, dan So Hyun tampak kaget, karena ternyata Yoo Sik adalah sosok laki-laki yang berada di dekatnya saat di bandara. So Hyun memulai percakapan dan bertanya tentang banyak hal dari kehidupan Yoo Sik, karena niat bertemunya memang ingin mengetahui detail tentang Yoo Sik. Itu dia lakukan karena disuruh ayahnya. Yoo Sik juga kaget saat bertemu So Hyun, karena awalnya Yoo Sik mengira So Hyun lebih keibuan atau lebih tua dari yang sekarang ia temui. Ternyata masih muda dan cantik. Tiba-tiba So Hyun mendapatkan telepon dari Eugene, suaminya, untuk menemaninya minum-minum dengan teman kerjanya. Karena saat itu suaminya berhasil menyelesaikan tender besarnya. Dan itu membuat bosnya senang. Ji Hyun menelpon So Hyun saat berada di rumah ayahnya. Dia bertanya bagaimana pendapatnya tentang Yoo Sik. So Hyun bilang belum bisa memberikan pendapat apa-apa, dikarenakan baru bertemu dengannya sekali. Lalu Yoo Sik menelpon So Hyun untuk membantunya mencari tempat tinggal baru di akhir pekan. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Selama 5 hari berturut-turut mereka mencari apartemen di sekitar Seoul. Namun Yoo Sik belum menemukan apartemen yang dia inginkan. So Hyun yang awalnya hanya berniat membantu Yoo Sik dan ingin mengetahui kepribadian Yoo Sik agar adiknya tidak salah pilih pasangan hidup pun mulai menunjukkan ketertarikannya. Dan Yoo Sik juga merasakan hal yang sama pada So Hyun. Mungkin hanya sebatas saling mengagumi. Sebelumnya, Yoo Sik tinggal di Brasil selama 5 tahun, sebelum keluarganya bermigrasi ke Amerika. Selama 15 tahun dia tinggal di luar negeri, walaupun sebenarnya dia lahir di Korea. Mereka bercerita tentang pengalaman menyenangkan masing-masing. Rasa nyaman mulai tumbuh di antara mereka. Setiap hari So Hyun selalu menemani Yoo Sik untuk mencari apartemen, karena Ji Hyun belum pulang ke Seoul. Di hari berikutnya, So Hyun datang ke kantor Eugene untuk mengantar baju dan celana, karena suaminya sangat sibuk dan tidak sempat pulang ke rumah. Di hari kelima, setelah survei apartemen, mereka berniat menonton film di bioskop. Saat Yoo Sik sedang membeli tiket, tiba-tiba Ji Hyun menelpon dan bertanya tentang Yoo Sik. Karena merasa tidak enak dengan Ji Hyun, lalu So Hyun memutuskan untuk pulang walaupun tiket sudah dibeli. Lalu So Hyun mengantar Yoo Sik pulang ke penginapan di kala hujan lebat. Setelah sampai, Yoo Sik meminta So Hyun untuk mampir. Awalnya So Hyun keberatan, akan tetapi akhirnya dia mampir untuk sekedar minum kopi sambil ngobrol dan menikmati rintik hujan. Saat akan pulang, Yoo Sik mengagetkan So Hyun karena dia tiba-tiba menciumnya. So Hyun yang merasa bersalah seketika itu pun pulang. So Hyun mulai membeli hadiah di toko milik tetangganya untuk pernikahan Ji Hyun dan Yoo Sik nanti. Dan di hari berikutnya,
Yuisik datang ke rumah Sohyun karena diundang suaminya makan malam, agar bisa lebih akrab dengan calon adik iparnya. Sebenarnya Sohyun tidak setuju, tapi karena takut akan menimbulkan kecurigaan, akhirnya di malam harinya mereka pun makan malam bersama. Sementara itu, Sohyun mulai menyibukkan diri untuk menghindari Yuisik karena dia masih merasa bersalah dengan kejadian sebelumnya. Sohyun tiba-tiba dipanggil suaminya untuk minum bersama. Dengan berat hati, Sohyun pun bergabung untuk minum-minum, dan mereka terlihat sangat kikuk. Lalu Sohyun disuruh suaminya untuk mengantar Yuisik ke lantai bawah. Saat di dalam lift, Yuisik memeluk Sohyun tapi Sohyun memarahinya. Merasa diacuhkan, akhirnya Yuisik keluar dari lift dengan sangat kesal. Sohyun yang sudah kembali ke apartemen tiba-tiba mendapatkan telepon dari Yuisik yang mengajak bertemu di lantai bawah. Dia tidak akan pergi jika Sohyun tidak menemuinya. Sampai jam 2:30 pagi Sohyun merasa gelisah dan tidak bisa tidur karena memikirkan Yuisik yang tidak mau pulang jika tidak bertemu dengannya. Karena suaminya sudah tidur pulas, Sohyun turun untuk memastikan keberadaan Yuisik. Dan benar saja, Yuisik belum pergi dari situ. Mereka mulai saling jujur walaupun mereka sama-sama merasa bersalah. Di situ Sohyun merasa disayangi sepenuhnya. Setelah itu, Yuisik pun pulang dan bilang dia menunggu Sohyun menelponnya. Setelah 2 hari mereka tidak bertemu, Sohyun mulai merasa ada kerinduan di hatinya. Lalu dia menelpon kantor Yuisik. Akan tetapi, seseorang yang menjawab teleponnya bilang kalau dia tidak masuk kerja hari ini karena sakit. Merasa khawatir, Sohyun pun datang ke apartemen Yuisik untuk merawatnya. Karena kenyamanan dan rasa cinta lambat laun tumbuh, akhirnya mereka berdua beradu mulut. Dan Sohyun akhirnya memberikan serabi lembut enak-enaknya untuk pertama kalinya kepada Yuisik. Setelah kejadian itu, Sohyun selalu terbayang-bayang cangkul Yuisik yang besar dan berurat. Rasa bersalah selalu menghantui, tetapi rasa rindu semakin terasa di antara mereka. Bahkan saat acara pesta suaminya pun, Sohyun menyempatkan untuk datang menemui Yuisik, yang saat itu sedang berada di rental dingdong dekat apartemennya. Pemilik rental sudah pulang karena Yuisik akan membantu menutupnya jika ia sudah bosan bermain. Saat Sohyun sedang mencoba permainan balap mobil, tiba-tiba Yuisik mematikan lampunya dan bercocok tanam kembali dilakukan. Yuisik sangat suka serabi lembut Sohyun yang selalu berair karena sakne berat. Dan perlakuan Yuisik itu membuat Sohyun merasa sangat dicintai. Hal yang tidak pernah dirasakan sebelumnya ketika bersama suaminya. Mereka berdua seperti pasangan kekasih yang sedang kasmaran. Hati selalu berdebar dan rasa rindu selalu menggebu-gebu. Tiada hari tanpa bercocok tanam dan saling memberikan kenyamanan. Sang suami yang belum mengetahui perselingkuhan mereka selalu sibuk dengan pekerjaan yang membuatnya selalu capek. Seperti selayaknya orang yang berpacaran, sudah tidak ada kata malu lagi di antara mereka. Dan mereka pun selalu bersama. Bahkan mereka sama sekali tidak memikirkan tentang rencana pernikahan Jiyong. Saat sedang jalan-jalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan teman suaminya bernama Nyonya Pak. Nyonya Pak yang tangannya sedang digips karena jatuh dari kamar mandi, meminta mereka berdua menandatangani gips tangannya. Tidak hari tanpa bercocok tanam, karena mereka saling mencintai. Saat perjalanan pulang, Yuisik menelpon untuk mengajak Sohyun ikut ke pedesaan karena Yuisik mendapatkan tugas pekerjaan yang lokasinya di pedesaan. Saat akan menjawab ajakan itu, tiba-tiba telepon mati. Lalu tiba-tiba ada telepon dari suaminya yang bertanya di mana dia sekarang. Karena beberapa kali menelpon rumah tapi tidak ada jawaban. Suaminya memberitahukan kepadanya bahwa Jinsu anaknya belum juga pulang sampai sekarang. Sohyun yang khawatir akhirnya segera pulang ke rumah. Jinsu yang sudah di rumah sejak tadi bilang kalau dia tidak mau angkat telepon dari Yujin ayahnya sendiri karena Yujin tidak pernah memperhatikannya. Karena mendapatkan informasi dari Nyonya Pak kalau dia bertemu Sohyun sedang jalan dengan seorang laki-laki, akhirnya setelah sampai rumah, saat Sohyun sedang tidur, Yujin mengecek panggilan terakhir di handphone Sohyun. Dan saat ditelepon, yang mengangkat telepon itu adalah Yuisik. Di situ Yujin mulai curiga dengan kedekatan mereka. Menyadari kecurigaan suaminya, Sohyun tidak berani bertemu dan bahkan sekedar menelpon Yuisik. Sekarang dia mulai takut menyakiti suaminya. Bahkan dia mulai mengonsumsi obat tidur karena dia selalu gelisah dan tidak bisa tidur saat malam. Di pagi harinya, Sohyun datang ke tempat Yuisik ke pedesaan karena dia sangat rindu dengan Yuisik.
Akhirnya mereka kembali bertemu dan saling melepas rindu dengan bercocok tanam setelah beberapa hari tidak melakukannya. Sohyun mulai merasa cemburu saat Yusik menelpon Jihyun dan tidak bilang kepadanya. Sohyun marah. Dia meninggalkan Yusik dan sangat sedih hingga menangis. Di sisi lain, Yujin yang sudah lama tidak mengenjot istrinya pun mulai kesepian dan akan menginap di apartemen Nyonya Park untuk menemaninya malam itu. Setelah itu, mereka bertiga menunggu Jihyun yang pulang dari Amerika. Jihyun meminta restu kepada ayahnya untuk menikah. Setelah mendapat restu, ayahnya meminta agar orang tua Yusik datang ke Korea untuk bertemu dan membahas pernikahannya. Melihat itu, Sohyun semakin cemburu. Tapi apalah daya, tidak ada yang bisa dilakukan dengan keadaannya saat ini. Scene berpindah, di mana Yoonjin memberikan kalung emas untuk Sohyun di hari ulang tahunnya. Jihyun dan Yusik pun datang saat itu. Yusik mulai kesal melihat Sohyun dengan suaminya. Yusik juga kesal karena ucapan Yujin yang selalu menyindirnya. Lalu Yusik melakukan hal-hal yang menyebalkan dan tidak sopan. Yusik yang selalu mengharapkan Sohyun tapi tidak kesampaian, bilang kepada Jihyun untuk menunda pernikahannya dengan alasan dirinya sedang banyak pikiran. Jihyun merasa ada perubahan pada Yusik dan Sohyun sejak dia pulang ke Korea. Sohyun dan adiknya yang sedang memilih baju pengantin malah dikagetkan dengan kondisi ayahnya yang memburuk dan sudah berada di rumah sakit saat itu. Mereka sangat sedih dengan kondisi ayahnya. Saat Sohyun sedang menjaga ayahnya, dia teringat ucapan ayahnya, "Jika kamu menemukan orang yang benar-benar kamu cintai, jangan lepaskan dia." Yusik menunggu Sohyun di depan rumah sakit karena dia sudah sangat rindu dengannya. Sohyun meminta untuk mengakhiri hubungan itu karena rasa bersalah selalu menghantuinya. Tapi Yusik tidak bisa menahan untuk tidak bertemu. Dia ingin terus bersama Sohyun. Hari-hari pun dilalui. Dengan wajah murungnya, Sohyun tidak bertemu lagi dengan Yusik. Sampai suatu hari di mana Sohyun datang ke sekolah anaknya. Saat itu sedang ada pertandingan basket. Sohyun yang merasa rindu, dan mereka akhirnya bertemu di ruangan kelas. Lalu mereka nekat melakukan cocok tanam. Karena sudah sama-sama tidak tahan, mereka berdua menangis sedih karena keadaan yang membuat mereka tidak bisa bersatu. Yusik akhirnya memutuskan Jihyun karena tidak bisa memaksakan cintanya. Di sisi lain, Sohyun akhirnya berbicara jujur kepada suaminya kalau dia sangat mencintai Yusik dan akan pergi dengannya. 내가 묻지도 않은 그 얘기를 꺼내서 어떻게 하겠다는 거야? 그놈하고 살면 뭔가 달라질 것 같아? 그러면 지연이... Di saat yang bersamaan, Jihyun yang datang pun mendengar pertengkaran kakaknya. Dan seketika Jihyun mengetahui bahwa wanita yang dicintai Yusik adalah kakaknya sendiri. Jihyun sangat shock dan murka. Dan seketika pergi dan tidak menganggap Sohyun sebagai kakaknya lagi. Sohyun pergi meninggalkan Yoonjin dan anaknya Jinho untuk pergi ke Brasil. Yusik yang awalnya berniat pergi ke Los Angeles, tiba-tiba mengganti tujuannya ke Brasil. Tidak sadar, ternyata mereka berdua dalam pesawat yang sama, dengan tujuan yang sama. Terima kasih sudah menonton, dan film ini pun tamat.